Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Kita lanjutkan pembelajaran 5. Sekarang kita sudah sampai pada halaman 130. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat, ini adalah playlist. Link dari playlist ini di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Oke. Kita akan menjelaskan faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem, menjelaskan salah satu jenis karya seni Nusantara, menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat karya seni Nusantara. Oke. Nah, ini adalah kentongan tanda bahaya. Kentongan ini untuk memberikan informasi bahwa ada kebakaran hutan, dan kebakaran hutan ini menyebabkan hewan-hewan berlarian. Itu yang bisa kita tangkap dari gambar ini ya. Perhatikan gambar-gambar di atas. Pernahkah kamu melihat peristiwa seperti pada gambar di atas? Secara langsung tidak pernah Pak Ali, tapi kalau di TV pernah ya. Ceritakan tentang gambar tersebut kepada teman sebangkumu. Menurutmu apakah penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Ya, ini penyebabnya ini adalah kebakaran hutan. Ya. Kebakaran hutan ini penyebabnya bisa macam-macam, misalnya gesekan pada musim kemarau, ya, ranting yang bergesekan bisa panas dan menyebabkan api, ya, yang bergesekan bisa menyebabkan api, ya. Nah, atau mungkin juga kelalaian manusia. Ya, ini yang sering terjadi malah ya. Misalnya saat membuka lahan saat membuka lahan pertanian, atau mungkin lahan perumahan, ya, untuk perkebunan mungkin, dan lain-lain. Intinya sengaja dibakar, cuman tidak bermaksud untuk membakar seluruh hutan, tapi ya karena tidak dikontrol dengan baik, seluruh hutan bisa terbakar. Ceritakan tentang gambar tersebut kepada teman sebangkumu. Menurutmu apakah penyebab terjadinya peristiwa tersebut ya? Mungkin karena alam, mungkin karena kelalaian. Apa akibat peristiwa tersebut terhadap ekosistem perbukitan tersebut? Akan merusak ekosistem. Ekosistem akan rusak. Ya, saya jawab di sini aja ya. Ekosistem akan rusak. Akan rusak. Apakah jaring-jaring makanan pada ekosistem tersebut berpengaruh? Ya. Ya. Tindakan apa yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut dapat dicegah? Tindakannya adalah benar-benar berhati-hati ya, menghindari pembukaan lahan dengan api. Membuka lahan dengan api. Ya, kalau alami memang nggak bisa kita cegah, tapi kalau yang kelalaian manusia kan bisa dicegah. Tahukah kamu bahwa manusia dapat melakukan perubahan pada sebuah ekosistem? Ya, beberapa kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat mengubah ekosistem yang ada di sekitarnya. Udin bersemangat sekembalinya dari kegiatan olahraga. Ia terlihat bugar dan siap dengan kegiatan berikutnya. Tiba-tiba ia dikejutkan, ya, dengan suara kentongan yang cukup keras berasal dari perkampungan dekat sekolah. Bunyi kentongan bambu menunjukkan ada kebakaran di sekitar situ. Ketika ia hendak keluar halaman sekolah, para guru memintanya untuk tetap di sekolah karena kebakaran terjadi jauh dari sekolah. Dari kejauhan Udin dapat melihat asap mengepul dari bukit dekat perkampungan penduduk. Udin ingin tahu mengapa kebakaran itu terjadi. Apakah kebakaran tersebut karena ulah manusia atau kebakaran karena kemarau? Apapun penyebabnya, ekosistem di bukit itu pasti mengalami perubahan.
Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan, ya. Jadi seimbang kalau ada keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Biotik sekali lagi yang hidup dan abiotik yang mati. Ya. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan alam dan ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam, ya, terutama bencana, ya. Peristiwa alam yang menimbulkan bencana disebut bencana alam. Bencana alam seperti letusan gunung berapi seperti ini, ya, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Ya. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia. Nah, ini yang bisa kita hindari. Ya, faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan. Perburuan hewan hutan yang tidak terkendali, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Kegiatan lain yang berupa pemakaian pupuk buatan berlebihan, ya, bisa menutup aliran sungai, kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya yang mencemari lingkungan. Lihat ini, hutan menjadi gundul. Ya. Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Selain itu juga tempat tinggal banyak makhluk hidup di situ, ya. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan serta penangkapan berbagai satwa langka dan dilindungi. Tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya berbagai jenis satwa. Ya, kalau sampai punah sudah nggak bisa lagi, ya. Kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen dalam jumlah besar dalam waktu singkat menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Pada saat yang sama, pengendalian hama pun dilakukan dengan menggunakan zat kimia berbahaya. Kedua kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida buatan akan membunuh hewan-hewan lain seperti hama yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan lain manusia menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya itu, berbagai jenis kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan bunyi. Semuanya menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Bunyi yang terlalu keras membuat burung-burung tidak bisa mendengar burung yang lain saat berkicau mencari pasangan hidup, mungkin, ya. Berdasarkan bacaan di atas, buatlah sebuah peta pikiran yang memuat pokok pikiran informasi penting dalam paragraf, ya. Ini kita sedang membicarakan perubahan ekosistem, ya. Kita lihat judulnya, ya, pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem, ya. Jadi kita bisa membuat yang di tengah adalah perubahan ekosistem, ya. Di situ tadi dijelaskan ada disebabkan alam, ya, bisa juga disebabkan oleh manusia, ya. Alam bisa gunung meletus, ya, bisa kebakaran hutan, ya, mungkin tsunami, ya, yang pada intinya akan mengganggu kestabilan ekosistem.
Ya, manusia bisa disengaja maupun tidak. Ya, jadi manusia bisa karena kebiasaan buruk, ya. Kebiasaan buruk ini adalah membuang sampah sembarangan, ya. Terus kemudian penggunaan pupuk berlebihan, membasmi hama dengan insektisida. Nah, ini semua adalah kebiasaan, contoh dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Juga ada yang disengaja, ya, sengaja ini contohnya adalah penebangan hutan. Ini harus dipidana kalau yang ini, ya. Terus kemudian pembakaran hutan. Nah, ini harus dihukum, yang sengaja maupun tidak sengaja. Ya, ini tidak sengaja, kebiasaan buruk, ya. Tidak sengaja. Termasuk tidak sengaja kebiasaan buruk ini. Kemudian membuang limbah, ya. Sengaja ini bisa limbah pabrik. Ini karena kesengajaan ini pasti, ya kan? Karena pasti ada ahlinya kalau pabrik seperti ini. Kalau membuang sampah mungkin ini masuk kategori kebiasaan buruk, ya, Mbak Simama. Ini kebiasaan buruk yang harus diedukasi untuk kita cari alternatif baiknya. Nah, kesemuanya ini akan mengganggu ekosistem sebenarnya, ya. Semuanya ini akan mengganggu ekosistem, akan ke sini. Ya, semuanya akan ke sini. Ya, terjadi perubahan ekosistem. Lalu buatlah kesimpulan bacaan pada tempat yang tersedia. Kesimpulan, ya, ekosistem bisa berubah, ya, karena ekosistem bisa terganggu, ya, ya, jika ada komponen baik biotik maupun abiotik, ya, yang tidak seimbang, ya, karena terganggu juga, ya, tidak seimbang karena ada gangguan baik secara alami maupun karena kesalahan manusia. Ya, nah ini kesimpulannya. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem adalah terjadinya perubahan, bisa dari faktor biotik, abiotik dulu. Faktor abiotik misalnya perubahan cuaca iklim, ya. Perubahan iklim ini yang sering terjadi, ya. Kalau iklim berubah, mungkin yang terlibat di perubahan iklim ini adalah bisa intensitas cahaya matahari, bisa mungkin global warming, ya, artinya perubahan suhu, ya, terus kemudian curah hujan dan lain-lain, ya, kelembapan, ya, bisa kelembapan, ya. Terus kemudian biotik, ya,
terganggunya populasi komponen jaring-jaring makanan. Ya, terganggunya populasi komponen jaring-jaring makanan dari ekosistem. Ya macam-macam terganggunya, mungkin karena ditebang secara sengaja atau mungkin karena bencana. Intinya terganggunya populasi ini ya akan mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan. Mengapa manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem? Karena manusia karena manusia ya apa ya mampu memanipulasi alam, karena aktivitas manusia memiliki dampak yang besar pada keseimbangan alam. Ya, dan manusia memiliki kemampuan untuk mengontrolnya. Memiliki kemampuan untuk mengontrol perilakunya. Ya, jadi pertanyaan mau apa tidak atau sadar apa tidak? Sadar apa tidak kalau perilakunya itu mengganggu alam? Setelah sadar mau enggak melestarikan alam? Ya, jadi masalah kan itu. Ya, yang jelas aktivitas manusia punya dampak besar pada keseimbangan alam. Maka ini mengapa manusia mempunyai andil besar. Ya. Apa saja kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Penebangan hutan secara liar, pencemaran, bisa air, ya, tanah, udara, suara, ya, suhu, cahaya, semua pencemaran yang disebabkan manusia yang bisa mengganggu keseimbangan alam, ya. Terus penebangan hutan secara liar, pencemaran, terus kemudian pembangunan yang pembangunan yang tidak terencana, tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem. Ya, ini perubahan besar ini terjadi sejak revolusi industri. Jadi sejak revolusi industri manusia melakukan aktivitas yang sangat buruk terhadap ekosistem. Tapi mulai sekarang ini sedikit demi sedikit manusia mulai banyak menyadarinya. Ya, jadi penggunaan energi sudah mulai sekarang gencar, energi alternatif. Ya, jadi manusia sudah mulai terasa akibatnya ya. Pencemaran plastik yang luar biasa ini sudah banyak orang memikirkan solusinya. Kamu akan membuat sebuah booklet tentang berbagai macam kegiatan manusia yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem. Berdasarkan peta pikiranmu, pilihlah salah satu kegiatan manusia yang memengaruhi ekosistem. Lengkapilah informasi tentang kegiatan pilihanmu dengan menggunakan berbagai sumber. Dengan informasi yang kamu dapatkan, buatlah sebuah booklet. Kegiatan ini merupakan kegiatan perorangan. Gunakan kertas A4 atau folio, lipatlah menjadi 3 bagian yang sama. Rapikanlah lipatan yang kamu buat, kamu akan mendapat 6 bagian halaman pada kertas yang sudah kamu buat. Ikutilah petunjuk berikut. Bagilah bagian pertama, ya, jadi kan dilipat menjadi 3 ya. Bolaknya ada 3 bagian, baliknya ada 3 bagian kan, itu. Nah, bagian pertama adalah sampul. Di sini sampul booklet, tuliskan judul yang menarik, misalnya ekosistem apa ya.
dan tulislah namamu, nama di sini di bawahnya. Kedua, jelaskan yang dimaksud dengan kegiatan. Bagian kedua di sini, ya, jelaskan yang dimaksud dengan kegiatan yang kamu pilih. Bagian ketiga, buatlah diagram alur yang menarik tentang kegiatan pilihanmu. Di sini ada diagram alurnya, ya, ya, mungkin ini nyabang gini ya. Diagram alurnya seperti apa? Bagian keempat ini baliknya berarti ya, di baliknya. Nah, di bagian keempat, tunjukkan berupa gambar tempat-tempat terjadi kegiatan tersebut, misalnya penebangan hutan liar, bisa digambar di sini atau nempelkan gambar ya. Bagian kelima, jelaskan akibatnya di sini yang ditimbulkan. Gunakan gambar tentang rantai makanan atau jaring-jaring makanan yang menunjukkan akibat kegiatan tersebut, misalnya perburuan harimau. Nah, apa akibatnya di sini? Atau penebangan hutan, apa akibatnya di sini? Bagian keenam, tulislah sumber-sumber informasi yang kamu gunakan. Sumbernya dari mana? Sumber. Ya, rapikan dan buatlah bukletmu menjadi semenarik mungkin. Oke, ini tugas untuk kalian ya. Ini gambarnya seperti ini tugasnya. Dayu bangga sekali dengan bukletnya. Ia mengisi sampul bukletnya dengan berbagai ornamen khas Bali, tempat ia berasal. Ornamen Bali sering digunakan pada berbagai benda seni. Salah satu benda seni yang menggunakan ornamen Bali adalah topeng. Tahukah kamu bagaimana cara membuat topeng serta alat dan bahan yang digunakan? Ini berbagai macam topeng. Ya. Keunikan topeng Nusantara. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, atau bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan penting tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara adat. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikan masing-masing, misalnya topeng Cirebon. Pementasan tari topeng Cirebon terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan dengan topeng-topeng yang berbeda sesuai dengan karakternya. Adapun topeng Panji memakai tahap kelahiran. Ya, kita lihat topeng Cirebon. Ini Google Earth-nya sudah selesai mungkin ya. Nah, kita di sini akan browsing topeng Cirebon. Cirebon. Kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah topeng dari Cirebon ya. Nah, seperti ini. Oh, ada tari topengnya juga. Oke. Kita kembali ke teks. Ada topeng Panji yang mewakili tahap kelahiran Samba. Topeng Panji. Ya, kita lihat di sini seperti apa sih topeng Panji? Panji. Wah, ini. Ternyata dari tadi sudah ada di sini ya. Nah, ini topeng Panji, ya, topeng Samba, topeng Ramyang. Ya, kita baca dulu ya. Gambarnya di bawahnya ada enggak ya? Enggak ada. Topeng merupakan ini. Setiap Nusantara memiliki topeng. Sampai mana tadi? Ada 5 dalam siklus karakter. Ya, ada topeng Panji yang pertama, yang mewakili tahap kelahiran. Samba yang kedua mewakili tahap anak-anak. Di sini ya, Panji, Samba, ini tahap anak-anak. Kita lanjutkan lagi. Kemudian Rumyang yang mewakili tahap dewasa. Rumyang di sini adalah tahap dewasa. Kita lanjutkan lagi. Tumenggung atau Patih yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat. Ya, Tumenggung atau Patih. Di sini Tumenggung atau Patih mewakili kedudukan dalam masyarakat. Serta Rahwana dan Klana yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Nah, ini mewakili nafsu. Oke. Tahukah kamu alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam proses pembuatan topeng Nusantara? Tentu saja bahan utama untuk pembuatan topeng adalah kayu. Kayu yang dipakai pun beragam, seperti kayu mahoni, rambutan, waru, sengon, randu. Randu ini empuk ya, jadi mudah dibuatnya.
kembang, pete, dan avokat. Lalu apalagi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan topeng Nusantara? Bersama dengan kelompokmu identifikasilah kegunaan beberapa alat pembuat topeng. Nah, ini pisaunya seperti ini ya untuk memahat. Jadi pisau, tatah, dan kerok, kemudian ada gergaji. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat rancangan topeng Nusantara kreasi kita sendiri. Pertama-tama, tentukan karakter topeng yang akan dibuat, apakah tokoh tersebut merupakan tokoh lucu, tokoh bangsawan, dan sebagainya. Rancanglah wajah serta hiasan yang meliputinya. Warna yang akan dipakai ya. Jadi di sini jelas karakternya ya. Karakter lucu, anak-anak ini kan karakternya lucu, remaja. Kalau kayak ini kan karakter sangar seperti ini membuat karakter lucu ya. Nah, ini dewasa seperti ini. Jadi akan berbeda karakter anak-anak dan dewasa. Buatlah pola topeng dalam bentuk oval di atas karton, oval seperti ini. Misalnya kita mau bikin lucu ya, atau lucu itu menunjukkan tertawa ya. Ya. Kita kan seperti ini ya, biasanya menunjukkan tertawa, menakutkan ya. Oke. Biasanya seperti ini kan untuk tertawa. Buatlah pola topeng dalam bentuk oval di atas kertas karton. Kita akan menggunakan bahan kertas koran sebagai pengganti bahan utama pembuat topeng, yakni kayu. Langkah pembuatannya sebagai berikut, lakukan pada pembelajaran 6. Ya, ini kalau ini profesional sudah ya. Keren sekali. Jadi ini harus dipraktekkan sama guru di sekolah. Ayo berarti sebutkan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang mempengaruhi ada 2, faktor alam dan manusia. Sebutkan beberapa kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi kegiatan ekosistem. Ya, pencemaran alam, pencemaran lingkungan ya. Ini arahnya bisa sampai macam-macam ya, bisa global warming dan lain-lain. Bisa misalnya global warming, ya mungkin pendangkalan sungai, ya dan lain-lain. Ya selain itu bisa penebangan hutan atau pembakaran hutan. Ya, hutan atau mungkin pertambangan ya, terus pembuatan lahan perumahan dan lain-lain ya, banyak. Sebutkan beberapa kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam membuat topeng Cirebon. Alat dan bahannya adalah kayu ya, alatnya dulu. Di sini sudah disebutkan di sini ya, alatnya adalah pisau tatah dan kerok serta gergaji. Pisau tatah, kerok, ya, kemudian gergaji. Kalau bahan kayu, macam-macam, bisa kayu mahoni, kayu randu. Kegiatan apa sajakah yang telah kamu lakukan untuk memelihara ekosistem yang ada di sekitarmu? Penting ya, diulang-ulang, kita harus membuang sampah di tempatnya. Di tempatnya. Ya, tidak merusak taman. Dan lain-lain. Sikap dan keterampilan apa sajakah yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan ekosistem? Sikapnya ini peduli pada lingkungan. Ya. Sikap dan keterampilan, ya, terampil menanam pohon misalnya. Ya. Kemudian terampil membuang sampah pada tempatnya, diulang-ulang terus, dan ini memang penting ya. Membuang sampah pada tempatnya kelihatan sederhana, tapi
pada tempatnya. Mencari energi alternatif, ya. Terus belanja dengan tas, tidak menggunakan tas kresek. Menggunakan tas plastik sekali pakai. Kelihatan sederhana juga ya. Kalau ini dilakukan seluruh rakyat Indonesia, Indonesia akan sangat berkurang pencemaran plastiknya. Berdiskusilah dengan orang tuamu untuk melakukan kegiatan-kegiatan di rumah yang dapat memelihara keseimbangan lingkungan. Kamu dapat memulainya dengan melihat keadaan lingkungan di sekitar tempat tinggalmu. Buatlah rencana kegiatan atau aksi untuk memelihara keseimbangan lingkungan dimulai dari rumahmu. Jelaskan juga alasan dan manfaat dari kegiatan tersebut terhadap keseimbangan lingkungan di sekitarmu. Oke, untuk pembelajaran 6 akan kita pelajari atau kita bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.